Halo, kami dari kelompok 2, kelas 4, farmasi 1. Orang bilang, tanah kita, tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itulah sedikit bait lagu dari grup Kus Plus yang sangat akrab di telinga kita. Lihatlah, orang-orang di luar sana berlomba-lomba untuk tinggal di tanah surga kita. Apalagi sejak dibukanya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Mereka dengan seenaknya dan leluasa untuk menggapai tanah surga kita, negeri kita. Kita sebagai generasi bangsa memiliki tanggung jawab untuk menjaga, melestarikan, bahkan mengembangkannya untuk negara kita, Indonesia. Negeri yang gemah ripaloh jinawi toto tentram kartora harjo, negeri kekayaan alamnya berlimpah dan rakyatnya hidup dalam keadaan tentram. Indonesia terkenal akan rempah-rempahnya yang menjadi primadona. Salah satunya, the king of spice adalah lada. Indonesia menjadi salah satu produsen utama komoditas lada di dunia. Bahkan, berdasarkan data dari Food and Agriculture Organization, negara produsen lada sekaligus pengekspor terbesar lada di dunia setelah Vietnam adalah Indonesia. Selain dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, ternyata lada juga memiliki manfaat yang sangat luar biasa, yaitu mencegah kanker. Senang sekali kami dari kelompok 2 mendapatkan tugas penelitian kimia bahan alam mengenai isolasi senyawa alkaloid piperin dari lada hitam. Anda pasti tak asing dengan bumbu dapur yang punya sensasi rasa pedas dan mampu menghangatkan tubuh ini, bukan? Ketika masakan Anda terasa kurang pedas, secara tidak langsung Anda akan menambah bumbu masakan yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan. Halo, saya Rida Maulia, BP 19160036. Hai, saya Dewi Sindari, BP 19160011. Halo, nama saya Rizko Maharani, BP 19160031. Saya Nakita Ratnasari, BP 19160033. Hai, saya Esmeralda Putri, BP 19160019. Hai, saya Nurul Hidayati, BP 19160014. Hai, saya Putri Triandrika, BP 19160002. Hai guys, saya Trisha Jita Haini dari BP 19160022. Kami akan melakukan isolasi senyawa alkaloid piperin dari lada hitam Pipernicum L. piperaceae. Selamat menyaksikan! Sampel yang telah kering dan digerus halus kita timbang sebanyak 50 gram. Setelah ditimbang, kita masukkan sampel ke dalam botol kosong. Selanjutnya, kita siapkan pelarut metanol sebanyak 200 ml. Kita ukur metanol sebanyak 200 ml, kemudian kita masukkan ke dalam 3 buah botol, masing-masingnya ada 200 ml. Selanjutnya, masukkan metanol ke dalam botol yang telah berisi sampel tadi. Jangan lupa untuk menutup botol, kemudian kita lakukan pengadukan. Pengadukan kita lakukan sesering mungkin hingga maserasi terjadi sempurna. Hindari paparan cahaya langsung, tunggu 23 jam.
Setelah proses maserasi berlangsung selama 23 jam, kita lakukan penyaringan hingga kita dapatkan residu dan juga maserat. Kemudian residu kita pindahkan kepada botol yang baru dan kita lakukan maserasi kembali. Ulangi maserasi hingga 3 kali penyaringan. Baiklah, selanjutnya prinsip rotary evaporator. Berikut ini prinsip kerja dari rotary evaporator. Selanjutnya, komponen alat dan fungsi. Yang pertama, hot plate dengan fungsi sebagai berikut. Yang kedua, water bath. Lalu yang ketiga yaitu ujung rotor sampel. Yang keempat, lubang kondensor. Yang kelima yaitu kondensor. Dan yang keenam merupakan lubang kondensor atau cerat. Yang ketujuh, labu alas bulat penampung. Dan yang ke-8 yaitu ujung rotor penampung. Zat yang telah didapatkan dari hasil maserasi kita masukkan ke dalam labu penampung untuk dipisahkan pada alat rotary evaporator. Labu penampung sampel yang telah berisi maserat kita pasangkan kepada ujung pemutar pada rotary. Lalu kita jepit dengan penjepit hingga kita dengar suara klik yang membuktikan bahwa alat sudah terlekat erat dengan labu penampung maserat. Saat telah terpasang kuat, kita juga dapat membukanya kembali dengan memegang penjepitnya lalu ditarik. Dan ini kita cobakan lagi untuk memasangnya dan ditarik untuk melepaskannya. Setelah botol terpasang kuat, lalu kita turunkan. Kita tekan tombol yang ada di sebelah kiri kita hingga terendam labu maseratnya, terendam sampai batas pelarut. Lalu tombol kita tekan untuk memulai proses rotary. Sehingga labu penampung pun akan berputar untuk melakukan proses pemisahan antara pelarut dengan ekstrak. Selama proses rotary, kita perhatikan labu penampung sampel. Jika terdapat gelembung di dalamnya, maka kita dapat membuka cerat untuk mengeluarkan udara yang ada pada penampung sampel tersebut. Kita amati selalu jika ada gelembung, kita buang melalui cerat. Setelah proses pemisahan selesai, didapatkanlah ekstrak dari piperin dan kita timbang, lalu kita catat. Kemudian ekstrak yang didapat kita pindahkan ke dalam botol. Sisa ekstrak yang ada pada labu kita bilas dengan penambahan sesedikit mungkin metanol. Kemudian ke dalam ekstrak kita tambahkan 10 ml KOH 10% dalam metanol. Lalu kita tutup dengan aluminium foil dan kita beri lubang. Biarkan hingga proses kristalisasi terjadi dengan sempurna. Saat kristal sudah terbentuk, kita saring dengan menggunakan kertas saring. Proses rekristalisasi. Setelah dilakukan proses kristalisasi, didapatkan kristal piperin seperti pada vial berikut ini. Lalu dengan menambahkan pelarut etil asetat. Selanjutnya kita tambah etil asetat dan N-heksan ke kristal yang sudah terbentuk. Kita panaskan di dalam water bath sampai terbentuknya kabut. Lakukan hingga mendapatkan kristal murni.
Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pembuatan eluen 5 mili dengan perbandingan 3:2. N-heksan dengan perbandingan 3, kemudian etil asetat dengan perbandingan 2. Pertama, kita ambil N-heksan 3 mili. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam chamber. Nah, yang kedua, kita ambil etil asetat sebanyak 2 mili. Lalu, kita masukkan ke dalam chamber. Ambil sedikit kristal piperin lalu larutkan di dalam metanol sebagai sampel uji. Masukkan fase gerak ke dalam chamber, beri penyangga dan tutup chamber. Sebelum kita memulai proses KLT, bersihkan terlebih dahulu tempat kita bekerja dengan metanol. Dan proses pemotongan KLT sebaiknya dilakukan di atas kaca plat KLT-nya dan diukur dengan ukuran 1 cm kali 5 cm. Lakukan penandaan pada plat KLT dengan menggunakan pensil. Proses pengukuran dan pemotongan plat KLT kita lakukan dengan posisi terbalik agar tidak mengotori silika gel atau yang berwarna putih di bagian depan. Lalu, pemotongan kita lakukan dengan menggunakan cutter. Setelah didapatkan ukuran plat KLT, lalu kita buat garis awal dan garis akhir yang berjarak 0,5 dari ujung plat KLT. Kita buat 2 di bawah 1 dan di atas 1. Kita berikan 1 spot untuk meneteskan sampel pada spot dan kita lakukan proses elusi. Setelah mencapai batas atas, keluarkan plat dari dalam chamber dan kita kering anginkan. Setelah kering, plat KLT kita amati di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer. Lalu kita amati di bawah sinar UV. Lalu kita berikan pereaksi warna drag and drop untuk melihat sampel piperin. Lalu akan terlihat noda berwarna kuning yang menandakan adanya sampel piperin. Setelah plat KLT kering, kita beri tanda pada noda dan kita ukur dengan menggunakan penggaris. Didapatkan hasil pengukuran yaitu 1,4, lalu kita hitung nilai RF-nya. Dari proses yang telah dilakukan, didapatkan RF piperin sebesar 0,35. Sekian dari kelompok 2, kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.